Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Amma ba'du, kita kemarin sampai belum selesai pembahasannya kemarin ya. Masih pada pembahasan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita bacanya sampai wa innaha ay as-shalah lakabiratun aisyaqatun illa 'alal khashi'in. Sudah ketemu semua? Kita ulangi dari situ ya. Ketika perkara sholat ini yang menjadi pondasi bagi kita di dalam menapaki kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia merupakan sesuatu yang bisa kita buat untuk meminta kepada Allah pertolongan dengan menggunakannya, dan orang yang sholat akan begitu menikmatinya. Orang sholat akan mendapatkan bahwa di dalam sholatnya ada jalan keluar, di dalam sholatnya ada sebuah petunjuk untuk menyelesaikan dari seluruh permasalahan kehidupan yang dia alami. Tetapi ya, di sini Allah Subhanahu wa taala juga isyaratkan wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, betul-betul besar, artinya betul-betul akan dirasa berat, ai syaqqah, berat, masyaqqah ya, illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang dalam sholatnya bisa khusyuk. Dan ini asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita rasakan semua. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya juga memiliki hal yang sama seperti halnya sholat ya. Karena apa? Karena bahwa di dalam hadis telah kita dengar bahwasanya surga itu terhiasi dengan sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu, sementara neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Syariat Allah Subhanahu wa taala ketika dilaksanakan tanpa adanya keyakinan yang tinggi kepada Allah, tanpa ada peresapan daripada makna daripada syariat itu, maka yang ada adalah sebagaimana hal zahir biasa ya, yaitu sebuah tindakan yang tindakan itu kalau tidak kita mampu untuk mengambil faedahnya, maka semua tindakan akan terasa berat bagi kita. Maka di sini dikunci daripada sholat itu akan menjadi ringan adalah apa? Alladzina
yadhunnuna, yaitu kecuali adalah orang-orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Ini merupakan kunci kenapa sholat itu bisa menjadi sangat ringan. Illa alal khasyiin, kecuali pada orang-orang yang khusyuk, fa innaha sahlatun alaihim khafifatun, dia itu mudah atas mereka, khafifatun, dan sangat ringan sekali. Li'annal khusyu'a wa khasyatullah, karena sebuah kekhusyukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'an ma indahu, dan penuh harap apa-apa yang ada di sisinya, yujibulahu fi'laha, maka akan mengharuskan bagi seseorang yang melaksanakan sholat tersebut, fi'laha, munsyarihan sadruhu, hatinya akan dipenuhi dengan kelapang dadaan, litarokkubihi, karena hatinya disertai lithawab, pahala, wa khasyatihi minal iqab, dan ketakutan dirinya pada sebuah iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi man lam yakun kadzalik, ya berbeda dengan orang yang bukan seperti itu. Mana ininya? Enggak ada. Apaan di belakang? Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa sebagaimana yang kita ketahui, pondasi daripada ibadah itu adalah al-khuf, ar-raja, al-khawf. Siapa saja yang beribadah yang di dalamnya ada komponen ini, maka dia akan merasakan bahwa ibadah-ibadah atau syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada dirinya itu menjadi sesuatu yang paling mudah dan paling ringan untuk dia laksanakan. Karena memang karena betul-betul bisa menjiwai tiga hal ini, maka dia akan mendapati bahwa seluruh syariat yang Allah syariatkan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat nikmat sekali, ya, sesuatu yang sangat indah sekali, dan bahkan sesuatu itu menjadi solusi, ya, menjadi solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan manusia. Maka sejauh mana orang itu melaksanakan syariat Islam, sejauh itu pula dia akan mendapatkan kebahagiaan, keringanan, dan penghilangan dari seluruh beban-beban kehidupan. Nah, ini kuncinya. Bahkan kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kalau kita lihat yang namanya ibadah jihad itu kan ibadah yang sangat berat sekali, ya. Apalagi ibadah menuju kepada kematian, yaitu asyahid. Tetapi kita jumpai jiwa-jiwa para sahabat yang tertarbiyah dengan tiga hal ini, dia sudah rasa hubnya mendarah daging, rasa rojaknya, rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mendarah daging, maka yang dicari adalah kesyahidan. Kapan saya syahid? Tuba li abdin ala inani farasihi in kanat fil khirasah kanat fil khirasah wa in kanat fis saqah kana fis saqah. Beruntunglah seorang mujahid muslim yang selalu siap siaga untuk, ya, menolong agamanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saking cintanya kepada jihad, itu dia tidak pernah untuk melepaskan tali kekang kudanya, menunggu ada jeder langsung naik kudanya hadis mencari tempat-tempat di mana dia bisa syahid. Terusannya hadisnya seperti itu. Lah kok bisa? Padahal kalau menurut kita semua yang namanya mati, siapa dari kita yang tidak takut mati? Merupakan penderitaan, puncak daripada penderitaan adalah kematian. Tapi orang-orang seperti ini justru menjadikan itu adalah puncak kebahagiaan, sebagaimana yang dikatakan oleh siapa, Khalid bin Walid ya, ketika mengancam pasukannya musuh. Siapa itu? Persia ya. Kami akan mendatangkan sebuah pasukan yang mereka ini ya mencintai kematian, yuhibbunal maut kama tuhibbuna antumul hayah, sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Nah, kok bisa berbalik seperti itu? Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji. Kalau dan insya Allah yang kita pernah jatuh cinta ya, insya Allah akan mengalami yang sama. Duit abang sitok metu, abang loro metu, abang telu keluar semua. Kalau keluarnya untuk seseorang yang berat enggak ada yang berat, semuanya ringan. Insya Allah paling bilangnya paling piro toh, entah piro. Wong ra gelem bisa sampai ndukuk nontek duit kanggo dukun. Gara-gara apa? Gara-gara yang namanya cinta. Ini kunci rahasianya. Fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Orang yang selain daripada itu, artinya orang yang sholatnya tidak memiliki dasaran-dasaran ini, la da'iya lahu yad'uhu ilaiha, maka tidak ada sesuatu yang menarik dia untuk menuju kepada pelaksanaan sholat. Halo. Halo. Orang yang ketika sholat kemudian tidak ada ini, kagak kontak ya. Maka kira-kira kepentingannya kepada sholat apa? Insya Allah tidak akan banyak untuk bisa mengingat dan kangen sholat, karena ketiga hal ini nggak ada. Makanya banyak orang yang tidak sholat gara-gara tidak ada hal ketiga hal ini. Wong kita saja ya yang ingatnya kadang itu kehilangan kekhusyukan ya, kehilangan kekhusyukan gara-gara kehilangan separuh atau separuh lebih daripada ketiga hal ini, menyebabkan kekhusyukan kita hilang. Karena kekhusyukan kita hilang, harapan kita hilang, keyakinan kita akan bertemu dengan Allah hilang, kecintaan kita kepada Allah hilang atau berkurang, maka kita pun tidak bisa merasakan kelezatan sholat atau kelezatan syariat-syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang timbal baliknya apa? Jiwa manusia itu akan tertarik untuk melaksanakan sesuatu yang menguntungkan dirinya ya. Itu sudah menjadi fitrah manusia, dia akan melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Sehingga kalau dipandang menurut ilmunya itu tidak menarik baginya,
maka dia tidak akan melakukannya. Anak kecil disuguhi sholat dan disuguhi HP yang ada di dalam gamenya, kira-kira seneng mana? Sholatnya insya Allah 1 menit selesai. Tapi antum suruh selesai dari gamean 1 jam, dia akan mengatakan cepat sekali. Dikarenakan apa? Maka temukanlah itu para asatid sekalian di dalam ibadah kita. Wa idza fa'alaha, kalau orang yang tidak mendapatkan hal ini itu melaksanakan sholat, sorot min atqalil asya'i alaihi, maka sholat itu akan menjadi sesuatu yang paling berat yang dia rasa. Wal khusyuk, yang dimaksud khusyuk itu adalah khudu'ul qalbi, tunduknya hati, wa tuma'ninatuhu, tenangnya hati. Semuanya berkaitan dengan hati ya, khusyuk itu. Wa sukunuhu, dan apa namanya? Ya tenang, sama. Sukun itu dari kata-kata sakana, kayak at home. At home, apa artinya at home? Saya dengarkan siapa? Tausiahnya Felix Xiao. Ya, bahwasanya apa? Kalau saya sudah berada di dekat istri saya itu at home. Ngono jenenge apa itu at home? Walaupun di rumah itu rumah saya, tapi kalau nggak ada istri saya, I am not in at home. Ternyata saya nggak berada di rumah katanya. Nah itu sukun, yaitu namanya sukun. Yang namanya merasa berada di rumah, tinggal berada di rumah, maka dia tidak akan tergugupkan dengan sesuatu apapun. Karena apa? Karena merasa di rumahnya. Lah kalau kita sholat itu kemudian apa kok terasa gugup mau keluar atau terasa gugup pengen cepat selesai, maka sukun kita di situ itu kita tidak terpenuhi syarat-syarat daripada khusyuk di sini ya. Maka sehingga Rasulullah SAW kan kalau secara zahir ada yang mengganggu sukun di dalam sholat ini, maka segera hilangkan. Makanya kan kemudian timbul syariat yang kudu buang air segera dilaksanakan, atau BAB. Kalaupun itu terlambat, BAB termasuk udzur karena demi menghilangkan apa? Bahkan yang lebih dahsyat lagi kalau sudah makanan dihidangkan sementara waktu sholat sudah didirikan, Rasulullah SAW tetap menyuruh kita untuk menghabiskan makanan walaupun harus terlambat jamaah di masjid. Disebabkan karena apa? Mencari sukunnya itu, sebuah ketenangan. Karena kalau Allahu Akbar ingat-ingat enggona didisi cak kiki piye entek agak guman. Nah, ini demi ini dahsyatnya luar biasa sekali untuk mencari itu. Nah kita ini kadang nggak ada apa tumakninatul qalb, nggak ada sukun, nggak ada yang lainnya, nggak ada, masya Allah. Wa sukunuhu lillahi ta'ala wangkisaruhu baina yadaihi, dan merasa hati ini pecah-pecah, remuk ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dzullan, merasa sangat hina, waftiqaran, merasa sangat butuh, wa imanan, betul-betul beriman kepadanya, wa biliqaihi, dan kepada pertemuan dengannya. Ini pondasi-pondasi yang menjadikan orang itu mendapatkan khusyuk. Dengan di sini diwakili apa? Diwakili ini saja, diwakili alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Alladzina yadunnun ay yastaiqinun annahum mulaku rabbihim, bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Rabb mereka, fayujazihim bi a'malihim, maka Allah akan membalas mereka bi a'malihim, atas amalan-amalan mereka. Yang pertama adalah amalan-amalan sholat. Makanya di sini juga kita harus mengetahui di antara yang membuat kita cinta kepada sholat, menikmati sholat itu adalah kita mengetahui apa sih pahala sholat itu. Apa pahala sholat? Apa Ustaz? Pahala sholat 5 waktu itu apa? Oke. Pak Dumurus, pahala sholat 5 waktu itu apa? Pahala sholat 5 waktu. Ya mbok. Apa ya? Amalan baik pantat. Ya, mau ngerti ya, bilang sholat kabeh kan. Ngerti ya pahala sholat dan sholat kabeh kan kabeh. Sholat kabeh ngene. Satu ya, bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu jaminannya adalah surga. Kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga bagi dirinya. Yang kedua, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat itu selama dosa itu tidak berkaitan dengan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah mengibaratkan bahwa orang kalau mandi di kali 5 kali, apakah pakaian yang dicuci di dalam air 5 kali sehari itu masih akan kotor? Jawab para sahabat, tidak. Begitu juga dengan halnya sholat, ya. Dosa yang kita lakukan di sela-sela antara sholat satu dengan yang lainnya itu dihapus oleh sholat. Wong ke masjidnya saja belum sholatnya, menujunya saja sudah 1 langkah diampuni dosa-dosanya, apalagi sholatnya. Dengan mengetahui pahala-pahala itu, maka kita akan sangat gembira di dalam sholat kita. Nah, pahala itu berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan iman. Kalau antum sholat, iman antum kandel, iman antum 100%, insya Allah waktu antum sholat antum akan guyang-guyu terus. Kenapa guyang-guyu? Antum kan kalau misalnya sekarang ya, di dunia ini ya, di dunia ini merasa mendapatkan pekerjaan paling ringan dan gajinya paling besar. Manusia mana yang gak seneng coba? Ya. Sekarang pekerjaan paling ringan apa di dunia ini dan gajinya paling besar? Enggak, ini dunia, jangan dimasukkan sholat dulu. Pekerjaan paling ringan dan gajinya paling besar. Satu hati yang biasanya keluar. Ketahuan dieksekusi. Ya ibarat begitu asatidz sekalian ya. Yang paling bahagia adalah kerjaannya paling ringan. Misalnya sekarang yang punya uang, yang investasi lah, investasi karena sudah punya uang banyak sekali, investasi itu kan pekerjaan paling ringan, hanya titip duit tetapi mendapatkan hasil yang sangat luar biasa sekali, paling ringan dan paling enak. Makanya orang yang sekarang paling kaya itu pekerjaannya apa? Terakhir puncak mereka dalam karir bisnis adalah investasi.
Karena apa? Karena investasi nggak ngapa-ngapain, nggak harus ngecek, nggak harus itu, nggak harus itu. Sementara setorannya banyak sekali. Dan antum kalau bisa investasi seperti itu, maka hati antum kan bahagia sekali. Butuh apa? Nggak usah kerja, duit ngalir terus. Anak ini kesenangan dunia. Wong lagi kuli saja, dapat pekerjaan saja sudah. Padahal berat sekali, itu udah sangat senang sekali. Apalagi ini nggak kerja terus digaji. Nah, sholat lebih daripada itu. Sholat itu bagi seorang mukmin, ya, orang mukmin itu kalau nggak sholat saja menderita. Kalau sholat senang sekali. Sesuatu yang senang sekali digaji Allah dengan pahala yang luar biasa sekali. Bagaimana dia tidak cinta terhadap sholat? Nah, ibaratnya itu, masya Allah. Makanya semuanya itu akan tetap kembali kepada apa tadi? Iman ngandel ora. Ngandel ora. Nek ngandeli Saidi yo tenangi barang Saidi. Guyune barang yo Saidi. Nah nek kaya Pak Husain pokoknya mari takbir, masalah kabeh mari metu teko masjid guyu. Ya melaksanakan sebagaimana yang dikatakan Gus Bah, wong guyu ku ana wong loro. Sitoke wali Allah sing salate tepak, sing nomor loro wong gendeng. Kalau bahasa Indonesia itu jangan apa-apa. Fahadalladzi khuffifa alaihim al-ibadat. Maka orang yang mampu membawa perasaan seperti ini, yaitu dua perasaan, dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan kepada Allah itu akan kembali. Orang-orang seperti ini yang akan diringankan ya di dalam apa? Melaksanakan seluruh bentuk-bentuk ibadah. Wa aujaba, ini subhanallah kalimat yang luar biasa sekali yang kita harus introspeksi. Wa aujaba lahum at-tasalli fil musibat, la haula wala quwata illa billah, wa akbar. Dan sholat itu, yang sholatnya itu ada apa tadi? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sholatnya kalau sudah seperti itu, maka sholatnya itu akan mampu mewajibkan dia untuk apa? Untuk atasalli. Tasalli itu tasliyah. Tasliyah itu apa? Mendapatkan hiburan hati, refreshing, rekreasi. Ya, mewajibkan orang yang sholat itu untuk perasaannya bisa sepeneng rekreasi. Bodoh rekreasi fil musibat, ketika dia dalam keadaan ini bisa masuk apa? Ruang lingkup wali Allah. Dan ini memang tuntutan sholat yang khusyuk seperti ini. Terus kita mikirnya gimana? Kita yang masih terlalu sering derayan air mata ini, ummahat, ya masih tetesan air mata terus berlinang di pipinya. Oh, ini kalimat Syekh Sa'di jelas sekali nulis. Wa aujabalahum, dan mewajibkan bagi mereka atasalli fil musibat, untuk fresh, gembira ketika dia menerima musibah. Wah, bayangno ini. Besar hati gampang. Nah, kemarin Ustaz Agus sudah bertekad dan kita juga semuanya sudah bertekad. Pokoknya habis taklim ini, mengetahui ini, pokoknya hidup kita tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa galau, always happy and happy. Harus bahagia. Nek enggak, maka kita mosok cah wis tuwane sakmene salate
Durung dadi-dadi ngono Mas. Durung temenanan. Salat nek temenanan kan hasilnya kan akhirnya ini ya, salat nek temenanan. Nah nek sampai tekek tuwek nekek rambut jenggote diyawa nah sik salate gak dadi-dadi niku piye terusan masyaallah. Hah? Salat yang jadi itu menjadikan seseorang itu atasalli fil musibat. Ketika dapat musibah itu bahagia sekali. Apalagi dapat nikmatnya. Apalagi ketika dikasih Allah sebuah nikmat. Nah, nek sedih berarti belajar sholat meneh ya. Iku materi kemarin di Kelapanan itu diulangi lagi makna sholat lagi. Nek sedih meneh. Intinya kan maksudnya ya dalam talim ini kan cuma teori, prakteknya apabila orang itu kena musibah gitu ya. Maksudnya kalau orangnya sudah sering sholat, sudah sampai tua, kalau saya inilah ya, kok kena musibah masih ngerengek berarti sholatnya belum lulus gitu. Ya, sholatnya maksudnya begitu. Terus kalimat berikutnya coba wa nafasa anhum al-qurbati, dan nafasa nafsun itu kan dari kata-kata jiwa atau nafas ya. Kalau jadi nafasa itu wong sing ketika dapat musibah itu kan nafasnya kan ngempet. Nah, ketika ada kabar gembira langsung nah ini namanya nafasan. Jiwanya itu langsung ketika dapat kurbat itu seakan-akan alhamdulillah hutangku kebayar. Nah, itu namanya nafasan. Nafasaan humul kurbat wazajarohum. Kemudian berikutnya adalah mencegah mereka anfi'li sayyiat, dari seluruh perbuatan-perbuatan jelek. Fahaulai lahum an-naimul mukim, bagi mereka itulah kenikmatan-kenikmatan yang abadi ya, fil ghurufati al-aliyat, di kamar-kamar atau di dipan-dipan yang tinggi, yaitu di surga. Dan bahwa makna an-naimul mukim di sini karena memang sejak dia kenal sholat maka di dunia pun dia tidak ada penderitaan. Karena apa? Karena tadi di dalam penderitaan pun dia selalu mendapatkan tasliyah, refreshing, dan nafasnya, jiwanya selalu lega, sehingga kenikmatan yang dia rasakan itu nikmat abadi, surganya juga surga abadi. Kata Syekh Ali Senggiti itu bahwa kita itu hidup di 3 surga. Kalau yang tengah ini kita nggak mampu merasakan sholat, nggak mampu merasakan iman, maka kita kemungkinan yang kehilangan surga itu di sini, dan ditakutkan akan di sini. Surga yang pertama adalah ketika kita berada di janin ibu, karena di janin itu mirip sekali dengan surga. Apa saja tersedia bagi janin, makanan datang sendiri tanpa harus ngunyah, tanpa harus itu, pokoknya dolok, berenang, seneng nonjero janin. Makanya ketika kita keluar nangis. Nah, di dunia ini yang kemudian Allah susulkan dengan surga sholat, surga iman ini. Maka yang tidak bisa ketemu kehilangan surga di sini, yang kemudian akan disusul dengan surga yang terakhir yaitu di akhirat. Yang dikhawatirkan kalau yang di tengah ini kita tidak dapat, maka ditakutkan di akhir ini juga tidak akan mendapatkan. Dan itu intisari yang dipesankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa amma man lam yu'min, dan adapun bagi yang tidak beriman biliqa'i rabbih, dengan pertemuan dengan Rabbnya, kanatis shalah. Coba bayangkan di sini di Syekh Asy'adi itu mengatakan wa amma man lam yu'min biliqa'i. Maksudnya apa? Padahal dia termasuk orang Islam dan sholat.
Kenapa berat? Wa amman, paham ya maksud saya ya? Dia itu sholat. Tapi di sini katakan wa amman lam yu'min biliqa'i rabbi kanatis sholah, maka adalah sholat wa ghairuha, dan ibadah-ibadah yang lainnya minal ibadat min asyakki syai'in alaih, akan menjadi sesuatu yang paling berat bagi dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Oh, tadi itu loh ya, dia sholat, tetapi perasaan yadzunununya tidak hadir di sholat itu atau di ibadah itu. Para pejuang al-iman, masya Allah, ketika berjuang ada yang di bersinergi, ada yang di teak, ada yang di omah bakso, ada yang di mana, sama aja. Ketika melaksanakan tugas, yang tugas itu adalah merupakan tugas perjuangan, maka sesuatu itu akan dirasa sangat berat sekali bagi dirinya, manakala kehilangan apa tadi ini? Kehilangan alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Insyaallah kalau misalnya tidak ada merah-merahnya 1, 2, 3 bulan, insyaallah langsung segera hengkang dari pekerjaan. Karena memang akan sangat berat sekali. Tayyib. Sampai di sini ada tambahan dari yang lainnya? Dari Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas kesempatannya. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya wa innaha dhomirha itu kembali kepada as-sholah. Ini juga sebagaimana pendapat para mufassir yang lain demikian. Namun Al-Imam Al-Baghawi memberikan tambahan. Subhanallah, wa innaha al-ha ini kembali kepada al-jumlatul fi'liyah was al-isti'anatu. Kenapa? Karena di situ wasta'inu bis-sabri was-shalah, ada kata sabar dan sholat, dan di situ adalah waw ataf was-shalah. Wa innaha, kenapa kembalinya kepada sholat saja? Sesungguhnya sabar juga berat. Maka Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwasanya al-ha di sini kembali kepada al-isti'anah. Maka di sini kita dapat faedah bahwasanya sabar dan sholat adalah ibadah. Sabar dan sholat adalah ibadah. Maka Allah perintahkan kepada Bani Israel, mintalah tolong kepada Allah dengan cara beribadah. Dan inilah sebagai termuat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu baru minta pertolongan yang lain. Dan di ayat ini juga wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apakah seseorang ketika diperintahkan seperti itu melakukan hal yang lain atau ibadah? Pasti Allah di sini memerintahkan untuk ibadah, sabar dan sholat. Kenapa? Karena ibadah, sabar dan sholat ini adalah perkara yang berat. Karena khitabnya ini kan sebelumnya kan cerita Bani Israel. Yeah. Bani Israel selanjutnya setelah ayat ini pun dikisahkan Bani itu makarara ala Bani Israel, di sini dijelaskan oleh As-Sa'di. Maka subhanallah para mufassir ini masya Allah. Wa innaha hadis ini tadi kembali kepada al-isti'anatu dan meminta pertolongan kepada Allah yang paling berat itu dengan cara ibadah. Mungkin kalau kita punya anak sakit, coba apa kita sholat dulu, sabar dulu, atau ke rumah sakit, atau langsung panas dikit langsung diminumin obat. Ini berefek kepada di situ ketauhidan kita bahwasanya subhanallah. Ustaz Sofi Mu'alim rahimahullah ta'ala menjelaskan
bahwasanya ketika seseorang mengatakan ikhtiar adalah usaha manusia untuk meminta pertolongan kepada manusia yang lain. Kebanyakan manusia seperti itu kata beliau. Mereka lupa bahwasanya istighfar beribadah adalah sebuah ikhtiar. Masya Allah, ini ikhtiar yang pertama adalah ibadah, bukan untuk meminta pertolongan yang lain meskipun itu sesuai dengan syariat. Seperti itu. Dari jazakumullah khairan katsiran, tambahan dari beliau sesuatu yang luar biasa sekali ya, dari tafsir Al-Baghawi. Ada yang belum paham tambahan dari Ustaz Khadir? Paham ya? Bahwa domirnya itu kembali kepada isti'anah ya, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan sabar dan sholat. Beliau tadi umpamakan bahwa orang kalau sakit kebanyakannya ya tidak langsung minta tolong kepada Allah dengan menggunakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mesti ke dokter terlebih dahulu, walaupun itu tidak menyelisihi syariat. Tapi ternyata memang yang dirasa manusia ini, kok hatinya kebanyakan manusia itu ketika dapat musibah kok gak langsung connect langsung bahwa kesembuhan ataupun solusi itu ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah langsung beribadah kepada Allah dengan menggunakan sabar dan sholat, untuk kemudian dijadikan perantara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dhamirnya ketika kembali kepada al-isti'anah wasta'inu. Baik, Ustaz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kasiran ada sudah memberikan waktunya. Saya ingin bertanya dua hal saja. Yang pertama, jika seorang hamba sholat dan dia khusyuk, mungkin Ustaz tadi bilang jaminannya yaitu surga, dosa-dosanya terampuni. Dan ketika seorang hamba ini sholat dan dia tidak khusyuk, mungkin ada jin, yaitu namanya jin kinzib atau khanzab, itu yang mengganggu orang-orang sholat. Ketika seorang hamba ini sholat dan dia tidak khusyuk, apakah seorang hamba ini masih bisa mendapatkan surga atau dosa-dosanya diampuni? Karena saya pernah mendengar bahwasanya seorang kalau tidak khusyuk itu mungkin dosa-dosanya yang terampuni, atau sebaliknya dua-duanya tidak didapati, cuma menunaikan kewajibannya saja. Dan yang kedua, ketika ada orang sholat dan di depannya itu ada orang yang lewat dan dia tidak sempat menghalanginya, nah apakah sholatnya itu batal? Itu saja. Yang pertama tadi apa? Sholat itu apa enggak? Sholat yang khusus tapi tangannya benar dan tidak perlu. Kamu nggak khusus itu berbeda. Iya, kalau nggak khusus itu kan soalnya diganggu jin gitu. Iya kinzib ya. Yang pertama, ada memang dalam sebuah hadis ya, sholat setan pengganggu sholat. Setan pengganggu sholat itu namanya khinzib ya. Khinzib ini khusus pengganggu sholat. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, mereka mengatakan ya fulan tadzakar hadza, ya fulan tadzakar hadza, ya fulan tadzakar hadza, dan jumlahnya nggak satu, ribuan ya. Masing-masing membawa kenangan seluruh lini detik kehidupan kita. Nyecel ayam, itu ono ternyata setan khinzib yang mendampingi jenengan waktu nyecel ayam tadi. Cek tondui barang niku ada semua.
kemudian di rumah ada sendiri, sampai seluruh lini detik itu mereka sudah siap dengan pasukan menyerang di saat sholat. Ketika seorang takbir, mulai takbir, maka setan atau yang ditafsirkan jin korinya itu mengatakan hada musolli fata'al, ini ada orang sholat, ayo ke sini, ayo ke sini. Nah, khinzib itu kemudian di saat sholat berkumpul, masing-masing membawa kenangan-kenangan itu. Kemudian ketika seorang mukmin mencoba untuk khusyuk, maka mereka akan menghadirkan kenangan-kenangan itu. Ya musolli, wa orang sholat, tadzakar hadza ya fulan, iling iki. Terbawa, dia kembali lagi, didatangkan lagi jin yang lain. Ya fulan, tadzakar hadza, iso ngalangi, ya fulan tadzakar hadza, iling iki. Sehingga sampai di redaksi hadis itu, ketika dia tidak nyadar, ternyata dia tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan sampai kemudian menyalahkan khinzib. Salah setan selalu mengingatkan, jangan menyalahkan. Nah, itu khutbahnya sering disampaikan Pak Husain, bahwa setan, iblis, jin nanti di neraka itu berkhutbah, fala talumu ni, jangan nyalahkan dan menghina saya, walumu anfusakum, salahkan dirimu. Saya hanya mengingatkan saja agar supaya dari pekerjaan, dan subhanallah, saya yang terus terang pada saat itu ya, yang tahu artinya, yang juga bersama bapak-bapak di Kelapanan mempelajari dari satu huruf ke huruf lainnya makna daripada kalimat-kalimat sholat itu, masya Allah, nih lagi dapat pikiran sesuatu, apalagi lagi misalnya lagi mengkonsep kolam tea ini tak bentuk bagaimana, itu rasanya terasa betul. Apalagi habis ngomong sama Cak Dimas, nanti tea itu dibentuk begini, lapangannya begini. Nah, nih mulai takbir itu hadirnya itu masya Allah, ya, peperangan betul di situ. Dan itu memang subhanallah, kalau dalam kehidupan kita terlalu sering luput dari niatan ibadah kepada Allah, maka sejauh itu pula sholat kita akan sering luput dan tergoda, terambil oleh setan. Contoh misalnya tadi ya, kalau misalnya Cak Dimas ya dalam membentuk kolamnya itu bagaimana, ketika bentukan ini itu dipersembahkan Cak Dimas untuk mendapatkan ridho Allah, bahwa tidaklah membentuk kecuali karena sangat ingin bagus. Ketika bagus banyak pengunjungnya, banyak sumbangsih yang diberikan untuk dakwah ini. Nah, ketika tidak dilakukan untuk hal itu, tapi untuk mencari dunia, maka sholatnya akan mudah dicuri dengan hal tersebut. Tapi kalau tadi membentuknya kolam itu untuk akhirat, ketika mau dicuri oleh setan, di sini ada benteng. Lah yo cah, aku itu membentuk kolam bar api itu lillahi ta'ala. Sekarang saya waktunya laporan kepada Allah bahwa saya telah mengusahakan itu yang terbaik. Apa saya bisa dicuri? Wong saya membentuknya itu karena untuk mendapatkan ridho Allah, dan saat ini saya laporan. Bentengnya sangat kuat sekali. Makanya semakin banyak lini kehidupan kita yang kita berikan bukan untuk lillah, maka sebanyak itu pula sholat kita yang akan bisa dicuri oleh setan khinzib. Pahala, para ulama menjelaskan bahwa pahala itu berkaitan dengan khusyuk, ya. Pahala berkaitan dengan khusyuk. Semakin khusyuknya semakin dapat, maka pahalanya akan semakin
besar. Ketika khusyuknya semakin hilang, maka pahalanya semakin hilang. Maka Rasulullah menceritakan ada orang yang sholat itu dapat 100% pahalanya, ada yang dapat hanya 50%, ada yang hanya dapat 30%, ada yang sampai pulang tidak dapat apa-apa kecuali hanya menggugurkan kewajiban tadi. Karena memang sejak takbir sampai salam tidak mendapati kekhusyukan sama sekali. Dan wallahu a'lam ya, apakah sholat seperti ini yang tidak ada itu mampu menggugurkan dosa-dosa, wallahu a'lam, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ya kewajibannya saja yang hilang. Yang kedua, orang sholat ada yang lewat di depannya ke belakang. Orang yang sholat, kalau perempuan, saya dapat sebuah riwayat batal ya, laki-laki yang lewat perempuan sholatnya batal. Saya pernah dapat. Nanti ada yang bisa nambahi. Sama anjing hitam, Pak. Anjing hitam. Sama anjing hitam ya. Wanita sama anjing hitam. Sampai dulu ulil absor itu hadis itu kan hadis sahih ya. Hadis ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena bagaimana seorang wanita disamakan dengan anjing katanya. Maka saya tidak mau menerima hadis ini sebagaimana orang-orang Wahabi itu. Itu dulu dalilnya jaringan Islam liberal. Setagus ada tambahan? Dikitnya sing akeh, mantep. Bismillah. Jazakumullah khairan waktunya Ustaz. Kemarin juga sekarang masih kita bahas bahwa bahkan orang yang tertimpa musibah itu menjadikan sholat sebagai hiburan atau refreshing. Kalau kita melihat sejarahnya bahwa memang sholat ini adalah perjalanan panjang Nabi SAW dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian menuju Sidratul Muntaha untuk menerima amanah sholat ini. Dan di waktu yang memang sangat menyedihkan bagi Nabi karena kehilangan dua sosok yang sangat dicintai dan melindungi dakwahnya beliau. Maka ketika kita melakukan sholat, kemudian di dalam kehidupan kita ini kita perbandingkan dengan hal itu. Dalam kehidupan ini hal apa yang membuat kita paling sedih? Wong sedihnya ya enggak seperti Rasulullah SAW. Kalau Rasul saja dengan kesedihan seperti itu kemudian bisa terhibur, kenapa kita tidak? Terus kemudian dibandingkan syariat yang lain, kalau syariat yang lain itu syariat dari langit turun ke bumi, tetapi karena kemuliaan sholat ini Rasul SAW yang harus naik ke langit diajari Allah langsung betapa mulianya syariat sholat ini. Terus kemudian tadi saya tambahkan Ustaz Hadik, ada dua doa, yang pertama doa masalah, yang kedua doa ibadah, dan yang paling utama adalah doa ibadah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Agus tambahannya sampai apa? Al-Imam Amin Mukhtar Amin Asy-Syangkiti, ada banyak ya, Asy-Syangkiti itu ada Ali Asy-Syangkiti, ada Mukhtar Amin Asy-Syangkiti itu mengatakan begini, min ayyi syai'in tahzan ayyuhal mu'min. Pehan iku lho apik sedih teko apa to wahai mukmin, bahasane. Coba kok pikir toh, api sedih teko apa? Minal arzak fawwahu subhanahu waladhi yarzuqukum wa takaffala bi arzakikum. Sedih dari rizki Allah loh yang
memberikan rizki kepada kalian dan menjamin seluruh rizki kalian dari lahir sampai mati. Sing sedina apa? Rizki istri disediakan sama Allah. Entah belum ketemu atau sudah ketemu. Di kalimat beliau itu sampai beliau itu nggak bisa mikir teko opo, dari apa sedih. Di tausiahnya dia di situ dibantah semua kesedihan manusia. Bagi seorang mukmin itu kan semuanya sudah ada bantahan daripada syariat itu. Terus teko opo, sedih, dari apa? Takut. Takut dari kematian. Kematian itu apa? La yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Terus min ayyi syai'in takhaf, dari sesuatu apa kalian takuti? Ya enggak ada sama sekali bagi seorang mukmin. Kalau ada sedih, maka ketahuilah itu adalah dari musuhmu, yaitu dari setan. Toh tadi kalau kita pakai analoginya Ustadz Agus tadi, kesedihan kita atau musibah yang nimpa kita ini itu kalau dibandingkan dengan Rasulullah itu ono apa nih toh? Enggak ada apa-apanya, ya. Makanya para ulama mengatakan apa? Jika terasa berat bagimu musibah dan kehidupan ini, maka fatadzakar bi musibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana alaikumul masaib. Kalau banyak musibah hidup yang mendera dirimu, maka ingatlah musibah yang menimpa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya musibah yang kamu alami akan terasa ringan semua, mulai dari diri Rasulullah, mulai dari keluarga Rasulullah, bagaimana Rasulullah di Mekah, bagaimana Rasulullah di kota Madinah. Syekh Ibnu Baz mengatakan bahwa musibah yang terbesar adalah ketika hadisul ifki, ya. Coba istri kita yang kita sayangi dituduh sampai berzina, itu memang kita orang jelek, ya. Nah, ini Rasulullah manusia terbaik, sudah menjadi komandan tertinggi di kota Madinah. Semua Madinah antara percaya dan tidak dengan bahwa istrinya yang mulia itu melakukan perbuatan yang keji. Nah, musibah apa yang lebih parah daripada ini? Maka ini juga subhanallah perlu menjadi evaluasi bagi kita kalau kita merasa kena musibah. Tapi kemudian doa tadi, ya, doa dijadikan Allah sebagai doa. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Dan memang diantara fungsinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau memberikan manusia itu ujian, itu intinya agar supaya ngangkat tangan. Allah kangen dengan suaranya, ya. Dan kebanyakan manusia memang kalau dikasih Allah musibah itu angkat tangan baru dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini intinya kok, penutup ini intinya. Tadi Pak Ustaz minta maaf Pak Ustaz, sedikit saja. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, kata Pak Ustaz, orang mukmin itu nggak boleh sedih. Seperti yang disampaikan Pak Ustaz, seperti Ustaz Agus tadi, Rasulullah itu maratnya lebih daripada kita, susahnya maratnya. Sebenarnya kita nih seorang mukmin itu bener nggak sedih Pak Ustaz. Cuma sedihnya itu karena datanya ada setan gepeng Pak Ustaz, termasuk HP. Terus terang ini ada di status teman saya di story, Ustadz Firanda atau Firanda ya, itu habis sholat dia langsung pegang HP.
pegang HP, assalamualaikum, langsung dia buka HP. Entah itu, kita cuma nggak boleh sundon. Itu sampai diupload sama nggak tahu lah orang siapa yang ngupload itu. Lihatlah Ustadz loh sampai terpengaruh dengan HP. Makanya ini untuk motivasi, kebetulan ini ada Ustadz Aliman. Saya pernah melihat benar sekali di Aliman pas jamaah ada seorang Ustadz, tapi saya nggak tunjukkan orangnya. Assalamualaikum, jangan langsung buka HP. Kita HP itu untuk dikir atau buka WA atau buka apa nggak tahu. Nah itu motivasi, termasuk di sini ada Ustadz, jangan sampai memberi contoh di hadapan santri-santrinya. Kita jawab. Ya, assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran yang disampaikan Pak Demurus. Ya, kita kalau lihat saudara kita, ya kita lebih baik untuk berhusnudzon karena memang pegang HP ya sehabis sholat itu banyak sekali tafsirannya, ya bisa jadi ada sesuatu yang sangat mendesak sekali sehingga ya HP itu harus dipegang, atau bisa jadi HP-nya dibuat menjadi alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman imbauan dari beliau juga jangan sampai dikesampingkan bagi yang kemudian habis sholat pas kemudian pegang HP-nya karena urusan-urusan dunia atau urusan-urusan nggak begitu penting, maka laksanakanlah terlebih dahulu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hati kita itu ya selepas sholat itu masih ya ada syariat istighfar, ya astagfirullah. Kenapa ada syariat istighfar padahal itu dilakukan setelah ibadah? Harusnya ibadah kan kemudian itu, tapi kenapa istighfar? Khawatir bahwa ibadah yang dilakukan itu kurang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beristighfar kemudian berzikir sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Mari bersama-sama mencoba mendapatkan intisari daripada sholat, dan sholat ini kenikmatan paling besar. Dengan taklim menyadari hari ini kita akan merasakan wajuhilatis sholah qurratu aini. Sholat itu dijadikan oleh Allah itu permata hatiku. Hadis itu datang setelah apa? Rasulullah menjelaskan dengan sesuatu yang paling dicintai Rasulullah, yaitu minyak wangi dan wanita, ya wanita atau istri-istri yang sangat cantik, yang itu menjadi perhiasan semua laki-laki di muka bumi ini. Apa yang lebih menarik daripada wanita cantik? Tidak ada, ya tidak ada. Ustaz Sohib coba tanya, antum tawari Ustaz Sohib untuk nikah yang kedua, kebetulan umurnya 18 tahun, terus ayune menges-menges, anaknya wong soge, ya share langsung. Insya Allah. Itu masya Allah, ya. Tapi kita bayangkan itu loh, yang demikian itu ternyata bukan permata hati, bukan sesuatu yang sangat menyenangkan juga ternyata sholat. Nah kita usahakan sholat kita itu piye sampai iso ngono iku piye, sebagaimana ditari mau, ya. Dari untuk menikah dengan wanita yang sangat cantik mesti sangat bahagia. Mudah-mudahan kita dijadikan sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu, sehingga kita merasakan yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.